Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita belajar lagi, ketemu lagi di dunia maya, tatap maya di Google Meet ya, untuk pembelajaran matematika. Marilah kita berdoa dulu sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Semoga dengan doa kita pagi ini kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar ya. Selamat pagi Rosita yang hari ini baru bergabung. Pagi, Bu. Ya, ini yang sudah hadir ada Aura, Isna, Keisa, Mozarian, Puji Astuti, Rosita Dewi yang baru bergabung, Lia Mukhlisah, kemudian Cindy Sulis tadi sudah ya, sudah Ibu sebut. Lia Mukhlisah ini 9F. Oke, saya akan share screen sambil menunggu share screen Bu Guru. Hari ini nanti insya Allah Bu Guru akan share hasil dari pekerjaan kalian semuanya. Nanti akan Bu Guru urutkan dari yang lengkap sampai dengan yang paling tidak lengkap ya. Ditunggu saja. Setelah pembelajaran nanti saya akan coba untuk rekap semuanya. Terima kasih untuk anak-anak yang di sini. Insya Allah semuanya sudah rajin ya mengerjakan tugasnya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi untuk langkah-langkah pembelajaran. Mungkin kalian beberapa sudah mengisi daftar hadir ya tadi di Google Classroom. Jadi Google Classroom-nya untuk 9E, 9F ini sudah saya share untuk daftar hadir. Kemudian materi sudah seminggu yang lalu Bu Erni kirimkan ya. Kemudian untuk materi hari ini kita melanjutkan bagian ketiga. Nah, ini yang sudah mengisi daftar hadir ini. Kita lihat dulu. Nah, Ahmadana, Aura, Erelin tapi belum hadir di sini ya. Floren, Irfa, Keisa, Mozarian, Nurul Aulia, Rizka, Khairunisa, dan Syafiq. Ini yang 9E. Kemudian 9F ada berapa anak ini? Coba kita lihat yang sudah mengumpulkan daftar hadir. Ada 18 ya, lebih banyak dibandingkan 9E tadi. Mungkin karena Google Meet-nya tidak hadir karena ada kendala nggih. 9F ada Ardila, Aurea, Clarista, Evi, Fuad, Gita, Isna, Kansa, Lia, Muna, Puji, Reno, Rofiul, Rosita, Sekar, Cindy, Viko, Wildan. Nah, sebagian yang hadir di sini sudah absen ya. Sepertinya semuanya sudah absen. Nanti kalau yang belum ya dilanjut untuk absennya. Oke, kita masuk ke materi. Sebentar saya ulangi dulu dari depan ya. Ya. Sudah kelihatan ya untuk materinya Bu Erni ya? Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan tentang bilangan berpangkat bagian 3. Ya. Yang pertama itu kita belajar tentang sifat 3, perpangkatan, kemudian sifat 4 pembagian, sifat 5 bilangan berpangkat negatif, dan sifat 6 pangkat 0. Bagi yang sudah mencatat, insya Allah bisa memahami ini, atau kalau tidak setidaknya hari ini akan lebih paham ya. Ini ada siapa tadi yang baru sadar ya? Aurea Muna ya. Oke, sudah. Nah, kita masuk ke sifat 3 ya, sifat 3. Sebentar ada yang masuk lagi. Evi Monica, selamat pagi. Ya.
Sifat 3 yaitu perpangkatan dari perkalian bilangan. Jadi perkalian bilangan yang dipangkatkan. Contohnya misalnya 5 kali 7 dipangkatkan 3. Ini artinya 5 kali 7 kali 5 kali 7 kali 5 kali 7. Jadi 5-nya ada perkaliannya berulang 3 kali, 7-nya juga berulang 3 kali. Maka akan menjadi 5 pangkat 3 kali 7 pangkat 3. Jadi kalau dalam perpangkatan bilangan akan disebar seperti ini. Ya. Kemudian contoh lagi setengah kali 3/5 pangkat 4. Ini juga sama. Jadi setengah kali 3/5, setengah kali 3/5 kali setengah kali 3/5 kali setengah kali 3/5. Pengulangannya 4 kali. Kemudian kita gabungkan setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Kemudian kita gabungkan lagi 3/5 kali 3/5 kali 3/5 kali 3/5. Hasilnya berarti setengah pangkat 4 kali 3/5 pangkat 4. Ya. Mungkin untuk sifat yang pertama sudah bisa dipahami ya. Jadi tinggal dipecah saja pangkatnya. Oke. Ini ada lagi tadi yang hadir, belum saya sapa, siapa ya? Floren. Ya, Floren ya. Selamat datang Floren. Iya Bu. Iya, Floren ini juga rajin sekali. Ini 4 kali Google Meet selalu hadir. Terima kasih Floren. Semoga tetap semangat ya. Iya Bu. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Perpangkatan dari pembagian bilangan. Ini hampir sama dengan perpangkatan dari perkalian bilangan tadi. Misal 2/5 pangkat 3. Ya, 2/5 pangkat 3 ini artinya 2/5 kali 2/5 kali 2/5. Maka pembilangnya kita jadikan 1. 2 kali 2 kali 2. Penyebutnya 5 kali 5 kali 5. Seperti itu. Jadinya 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Ya. Jadi pembilangnya dengan penyebutnya sama-sama berpangkat 3. Nah, jadinya seperti ini. Sama, hampir sama dengan perkalian tadi. Jadi pembilangnya dipangkatkan sendiri, penyebutnya dipangkatkan sendiri. Bisa dipahami yang ini ya? Bisa Bu. Bisa, alhamdulillah. Bentar, suara saya mungkin kurang kenceng apa ya? Saya kencengkan dulu. Nah, kita masuk ke aturan umum ya. Sebentar, sebelum masuk ke aturan umum ini kita sapa dulu ada Viko. Viko, selamat datang Viko. Iya Bu. Ya, Viko juga rajin ini ya. 4 kali tatap maya selalu hadir. Terima kasih Viko. Sami-sami. Oke, kita lanjutkan. Aturan umum perpangkatan dari perkalian bilangan. Jadi tadi yang sudah kita berikan contoh itu kita buat bentuk umumnya. Jika A kali B pangkat M, maka akan menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Kalau pembagiannya, jika A per B pangkat M akan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Ya. Jadi hanya kita pangkatnya itu kita sebarkan ke perkaliannya itu dan kurungnya hilang. Ya, tanda kurungnya ini sudah tidak ada. Dan pangkatnya kita jadikan pangkat masing-masing bilangan yang kita kalikan. Kalau pembagian juga sama. Ketika A per B di dalam kurung dipangkatkan M, maka kita akan mempunyai A pangkat M per B pangkat M. Ya. Jadi berapapun bilangan A dan B berlaku sifat ini. Gitu.
Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke sifat 4, pembagian bilangan berpangkat. Pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Nah, jadi ini seperti yang sebelumnya kita kan ada perkalian bilangan berpangkat ya. Itu bilangan pokoknya harus sama. Nah, ini kalau 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5, maka kita akan mempunyai perkalian 3 berulang sebanyak 7 kali. Ya, sebagai pembilang. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Karena ini dari 3 pangkat 7. Nah, yang bawahnya 3 pangkat 5. Nah, sekarang kita coret, kita bagi satu per satu. 3 bagi 3, 3 bagi 3, 3 bagi 3, 3 bagi 3, 3 bagi 3. Hasilnya kan 1 ini. Nah, tinggallah sisa 3 kali 3 di pembilangnya. Maka 3 pangkat 7 per 3 pangkat 5 itu 3 pangkat 2. Atau kita bisa secara singkat, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5 itu hasil dari 3 pangkat 7 dikurangi 5. Sama dengan 3 pangkat 2. Nah jadi secara singkatnya, untuk pembagian bilangan berpangkat ini bisa kita tentukan secara langsung seperti cara yang bawah. Tidak perlu kita buat perkalian berulangnya. Mengapa demikian? Nah, kalau kita sudah tahu caranya, kita tidak perlu menuliskan yang panjang ini. Soalnya gini, kalau misalnya bilangannya itu pangkatnya banyak, 3 pangkat 700 gitu. Kira-kira apakah kamu harus menulis ini 700 kali? Gimana? Bisa membayangkan nggak kalau seperti itu? Enak mana? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Iya, Yang bawah. betul. Jadi kalau ini misalnya pangkatnya besar sekali, kalau pakai cara yang atas ini, ya kita nulisnya banyak, bukunya nggak cukup, ya. Oleh karena itu, di dalam matematika kita menemukan cara yang kita temukan dari secara umum ini. Jadi kalau ada pembagian bilangan berpangkat, maka kita cukup mengurangkan pangkatnya, ya. Asal syaratnya apa ini? Apa? Yang 3 dan 3 ini apanya ini? Sama. Apa itu namanya, Floren? Pembilang dan penyebut. Iya, namanya di dalam bilangan berpangkat namanya apa? Bilangan pokok. Iya, betul, Aura, pinter. Jadi bilangan pokoknya harus sama. Syaratnya agar kita bisa mengurangkan pangkatnya. Kalau bilangan pokoknya berbeda tidak bisa ya. Karena tadi kan hasil dari pembagian bilangan yang sama ini. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Sisanya 3 kali 3. Andaikan bilangan pokoknya nggak sama, maka tidak bisa kita bagi seperti ini. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Aturan umumnya untuk pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan apa ya? A pangkat M dikurangi N. Oke. Ini sifat keempat. Sekarang kita lanjutkan soalnya ini. Coba kalian sederhanakan bilangan berpangkat berikut. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 9.
Hasilnya berapa? 5 pangkat negatif 6. Iya, pinter Isna ya. 5 pangkat negatif 6. Bisa langsung cepet. Ya, karena dari 5 dikurangi 5 pangkat 3 dikurangi 9. Tapi kok hasilnya negatif? Boleh ya pangkat negatif? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Ya, Kaisa pintar. Jadi pangkat negatif itu ada. Tetapi kita bilangnya atau kita sebutnya sebagai pangkat tak sebenarnya. Karena bilangan berpangkat itu kan perkalian berulang ya. 5 pangkat 3 itu artinya apa toh? 5 pangkat 3 artinya? Siapa yang tahu? Ayo dijawab. 5 pangkat 3 artinya apa? Loh, kok nggak ada yang tahu? Atau nggak mau jawab? 5 pangkat 3 itu maksudnya gimana toh? 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Oh, kebelabasan Viko. Kamu nyebutnya mengumpat ya. Coba diulangi Viko. Kok Bu Erni salah dengar. 5 pangkat 3 gimana Viko? 5 kali 5 kali 5. Ya, pintar. Semoga tadi Bu Erni nggak salah dengar. 5 kali 5 kali 5. Lah nek 5 pangkat negatif 3. Itu gimana membayangkannya? Ya, tidak tahu dulu tidak apa-apa, kita akan lanjutkan. Nek 5 pangkat negatif 3 ini kepiye gitu ya, karena tadi Bu Erni sebut kalau pangkat bilangan negatif itu namanya pangkat tak sebenarnya. Nah, tak sebenarnya itu yang bagaimana? Kita akan pelajari sekarang ya. Kita lihat ya tadi untuk jawabannya Isna 5 pangkat 3 per 5 pangkat 9 itu jadinya apa? Nah, ini kan 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 9 itu artinya 5 pangkat 3 dikurangi 9. Sampai sini paham ya? Ya, Oke. Ya. Selamat datang Leli. Saya sapa dulu, ini Leli juga sregep ini, datang terus. Ya. Oke. 5 pangkat 3 dikurangi 9 ini berarti hasilnya adalah 5 pangkat negatif 6. Ya kan? Tadi jawaban temanmu sudah betul. 5 pangkat negatif 6. Lah kok jadinya malah negatif ya? Nah, sekarang kita coba bilangan berpangkat negatif. Ini kita sebut sebagai bilangan berpangkat tak sebenarnya. Karpe piye toh gitu. Ya, kok tak sebenarnya? Iya, karena tidak bisa dibayangkan. Kalau kita punya 5 pangkat 3, pangkatnya positif. 5 pangkat 3 positif. Tadi kata Viko kan 5 kali 5 kali 5. Tapi kalau pangkat negatif, nah ini yang kita katakan sebagai pangkat tak sebenarnya. Nah, contoh misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N, ini kan jadinya A pangkat M dikurangi N. Ya enggak? Nah, kalau M-nya kurang dari N atau yang atas ini, pembilangnya ini pangkatnya lebih kecil dari pangkat penyebut, maka A ini, hasil ini akan berpangkat negatif. Nah, kita coba telusuri lagi. Perhatikan contoh berikut. 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 5. Ini kan 2 dan 5 itu besaran yang 5.
Maka kita dapat tulis atas itu pembilangnya adalah 4 kali 4 dibagi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ini awal ya. Nah, berarti 4 pangkat berapa nanti hasilnya? Kita coret, kita bagi dulu. 4 bagi 4, 1. 4 bagi 4, 1. Yang atas 1 kali 1. Bawahnya atau pembilang penyebutnya 1, 2, 3. Ada pengulangan perkalian angka 4 sebanyak 3 kali. Ya, jadi ini penyebutnya kita bisa tulis 4 kali 4 kali 4. Jadi 1/4 pangkat 3. Nah, bentar, saya coba dulu pelan-pelan. Nah, ini 1/4 pangkat 3. Nah, padahal kita juga bisa menuliskan pembagian ini 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 5 ini secara singkat tadi, tanpa harus mengalihkan satu persatu seperti ini, yaitu 4 pangkat 2 per 4 pangkat 5 sama dengan 4 pangkat berapa ini? 4 pangkat 2 terus Dikurangi 5. dikurangi 5. Berapa dikurangi 5? Negatif 3. Negatif 3. Berarti ini hasilnya nanti adalah pangkat negatif. Ya. 2 dikurangi 5 yaitu 4 pangkat negatif 3. Berarti atas dan bawah ini kan sama ya soalnya. Tapi jawabannya beda. Ya toh? 4 pangkat 2 per 4 pangkat 5 itu sama dengan 1/4 pangkat 3. Tapi kalau bawah kita dapatkan 4 pangkat negatif 3. Berarti atas dan bawah ini sama. Nah, jadi 4 pangkat negatif 3 ini sama dengan 1/4 pangkat 3. Coba dipahami dulu untuk yang kesimpulan akhir ini. Jadi kalau pangkat negatif itu bisa kita ubah menjadi pangkat positif, tetapi harus seper ya. Harus seper 1/4 pangkat 3. Ya, jadi pangkat negatif itu jadi 1/4. Nah, sekarang Bu Erni mau tanya, kalau 5 pangkat negatif 3, jadinya apa pangkat positifnya? Satu per 5 negatif 3. Mozarian jawabnya 1/5 negatif 3. Ada yang bisa koreksi? Kalau 5 pangkat negatif 3, jadinya apa? Ya, siapa yang mau koreksi? Dua per 5 negatif 3. Oh. Leli jawabnya 2/5 negatif 3. Oke, coba sekarang dicoret-coret di bukunya. Kalau 4 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/4 pangkat 3. Nih ya. Kalau pertanyaannya Bu Erni, 5 pangkat negatif 3 jadinya berapa? 1/5 pangkat 3. Iya, pinter Aura, sorry. Ya. Kalau 5 pangkat negatif 3 berarti 1/5 pangkat 3. Gimana? Masih ada yang bingung? Oke, nanti kita coba lagi. Buatkan Ya, terima kasih Viko, sudah tidak bingung. Nah, jadi kalau kita ngubah pangkat negatif menjadi pangkat positif,
berdasarkan kesimpulan sebelumnya ini kan 4 pangkat negatif 3 itu kan sama dengan 1/4 pangkat 3. Ya. Jadi kalau 5 pangkat negatif 3 berarti ya 1/5 pangkat 3. Itu. Ya. Sehingga kalau kita punya A pangkat negatif M akan menjadi berapa? 1/A pangkat M. Iya. Per. Oke. Ayo. 1 per apa? 1 per. Ayo coba ini. Apa coba diulangi Keisa? A pangkat M. Oh iya. A pangkat Iya. A pangkat M. Iya, oke. Isna sudah betul, Keisa sudah betul. Jadi kalau ada A pangkat negatif M menjadi 1/A pangkat M. Pangkat negatifnya hilang. Ini yang namanya pangkat tak sebenarnya. Karena apa? Kalau dalam pangkat negatif ini kita membayangkannya agak susah. Tapi kalau sudah jadi pangkat positif seperti ini sudah bisa dipahami, sudah mudah untuk dimengerti ya. Karena misalnya 1/4 pangkat 3 ini kan menjadi 1/4 kali 1/4 kali 1/4. Jadi gampang kalau sudah pangkat positif. Gitu. Ada pertanyaan untuk pangkat negatif? Tidak, Bu. Belum. Oke, kita Belum, lanjutkan. Iya, Bu. Ya, terima kasih Rosita. Oke, sifat 6 pangkat 0. Nah, pangkat 0 ini sebelum masuk ke pangkat 0. Kalau yang sudah melihat videonya Bu Eri pasti tahu. Kalau 10 pangkat 0 itu hasilnya berapa? 1. 1. Ya, pintar Keisa. Kalau 9 pangkat 0? 1. 1. Satu, Ya, Bu. coba. Oke, 1. Kalau 16 pangkat 0? 1. Ya, semua bilangan pangkat 0. 1. 1 hasilnya ya. Dari mana kita tahu? Kita coba dengan menentukan bilangan pangkat 0 ini dengan cara memangkatkan bilangan dan kemudian dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi misalnya 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 5. Ya, ini 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Pembilangnya, penyebutnya juga sama. 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Yuk, kita mulai dari yang awal. 8 bagi 8 berapa? 1. 1. Nih, 1. 1 ya. 8 bagi 8. 1. 1. 1. 1. Nah, semuanya. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Hasilnya? 1. Iya. Padahal 8 pangkat 5 per 8 pangkat 5 ini bisa kita tulis sebagai 8 pangkat 5 dikurangi 5. 5. Berarti 8 pangkat 1. 0. 0. 0. Iya. Ini yang atas dan bawah sama. Nah, jadi 8 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini ya. Jadi karena dengan dua cara ini kita temukan hasil yang berbeda dengan soal yang sama. Maka dapat kita simpulkan ya, 8 pangkat 0 itu sama dengan 1. Diganti angka berapapun 8-nya ya sama. Misalnya 100 pangkat 19 dibagi 100 pangkat 19 ya tetap hasilnya 1. Padahal naik 100 pangkat 19 dikurangi 19 ininya, pangkatnya dikurangi ya pangkatnya 0. Jadi 100 pangkat 19
dibagi 100 pangkat 19 itu podo wae 100 pangkat 0 podo wae sama dengan 1. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi Jelas, untuk bilangan Bu. pangkat 0, ya terima kasih Kesa. Secara umum dikatakan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada, ya. Oke, terima kasih anak-anak. Saya akan stop sharing ya. Karena sudah selesai materi kita. Untuk hari ini pembelajaran di Google Meet sudah cukup, Bu Erni cukupkan. Terima kasih kalian yang sudah hadir. Jangan lupa untuk mengisi presensi, kemudian mencatat materi, dan yang berikutnya saya akan share kuis ya tentang materi dari sifat 3 sampai dengan sifat 6 tadi. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi, maka untuk Google Meet ini kita akhiri. Masih ada waktu sekitar 40 menit. Kira-kira kalian mencatat dan membuat kuisis, insya Allah selesai. Jadi jam 9 atau 9 lebih sedikit nanti sudah bisa selesai pembelajaran, tugasnya juga sudah selesai. Jadi tidak ada penundaan tugas-tugas. Gitu ya anak-anak ya. Terima kasih, semoga tetap sehat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih, Bu. Oke, assalamualaikum. Selamat belajar.